ternyata tuh anak bisa mengikuti perkembangannya, dan dengan saya juga selalu Tinggalnya mengikuti. dengan Mas Ramli berarti ya? Betul, dari bayi itu tidurnya sama saya. Wah. Sering diompolin, tapi lama-lama udah dia mulai SMP, udah mulai menstruasi, saya kasih kamar Sendiri. semua sekarang sendiri. Oke, pemirsa pasti pengen tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana sih lika-likunya menjadi orang tua yang mengadopsi anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini dan yang mendasari kenapa seseorang pengen punya anak. Ya tentunya pasti kalau yang sudah menikah itu karena pengen punya keturunan, atau mungkin ada alasan-alasan lain supaya nanti kalau udah tua tuh ada yang mengurus, menjaga, merawat. Pokoknya pasti alasannya macam-macam. Tapi gimana dengan mereka yang tidak menikah, atau mereka yang menikah tapi kemudian tidak bisa punya anak dan mengambil atau mengadopsi anak orang lain. Malam ini kita punya 2 bintang tamu dan masing-masing punya ceritanya sendiri-sendiri. Kita langsung ngobrol aja soal adopsi bersama 2 orang bintang tamu saya. Yang pertama adalah Mbak Dorce Gamalama. Selamat malam Mbak Dorce. Apa kabar, Mak? Sehat ya? Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Dorce. Terima kasih semuanya. Dan yang kedua, aduh ini desainer favorit saya yang dari zaman ke zaman selalu eksis ya. Kita mesti belajar banyak dari dia ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Ramli. Selamat malam Mas Ramli. Sehat ya Mas ya? Segar? Alhamdulillah baik. Nanti di luar acara ini saya pengen ngobrol bagaimana caranya supaya selalu terlihat awet muda. Boleh ya Mas ya? Oh boleh aja. Oke, sekarang topik kita soal adopsi. Mungkin pertama kali aku pengen tanya sama Mbak Dorce. Itu Mbak Dorce pertama kali mengadopsi anak itu umur berapa? Dan kapan? Serta langsung dirofol ya pertanyaannya. Alasan apa yang mendasari Mbak Dorce ambil anak? Dasar pertama aku ingin mempunyai sesuatu yang lain. Maksudnya aku dalam kehidupanku semuanya udah ada gitu. Ini ada, itu ada. Terus aku juga pernah berumah tangga. Tapi aku nggak bisa mungkin punya anak karena kekurangan yang aku miliki. Tapi Tuhan itu ternyata memberikan kekurangan dan kelebihan. Akhirnya aku izin sama mantan suamiku. Biar gini-gini juga pernah kawin kan. Jadi aku bilang bagaimana kalau kita ambil anak. Nah kebetulan tetangga aku tuh sedang hamil 7 bulan. Namanya Muani. Terus dia lewat ke situ. Aku bilang, anakmu kalau lahir untuk aku deh. Kamu kan udah punya anak. Aku pikir ya masih bercanda aja, nggak mungkin lah seorang ibu akan memberikan anak begitu aja. Akhirnya tiba-tiba dia datang sama suaminya, terus dia kasihkan. Pokoknya nanti kalau lahir anak ini saya kasihkan sama Mbak Dorce. Jadi betul begitu sampai dia lahir malam, paginya saya ambil langsung. Jadi tuh yang cuci darahnya, cuci ari-arinya tuh saya. Itu tahun berapa Mbak Dorce? Tahun 86. 86. Berarti sekarang udah cukup besar sih anak Itu ya. Jang. Lihat mama. Lalu secara legal Mbak Dorce mengurus gimana proses? Saya nggak mau cuman asal-asal ambil aja. Saya juga ingin berdasarkan hukum karena apa bagaimanapun juga nanti umpama saya nggak ada, dia kan juga berhak mendapatkan apa yang saya punya. Misalnya mungkin perbagian harta ya. Nah akhirnya saya mengajukan ini di Pengadilan Negeri Surabaya dan disahkan oleh Pengadilan Surabaya tahun 87. Kenapa di Surabaya Mbak? Karena memang saya tinggal Surabaya ya sama Pak Ringo namanya. Iya. Yang akhirnya secara hukum ya. Itu ada berapa orang sekarang anak yang adopsi secara hukum cuma 1. Cuma di rumah saya ada 4 anak yang saya ambil. Gitu. Ada anak yatim piatu yang dari bayi sekali, ada yang ditaruh di depan rumah saya sekarang sudah besar, gitu. Dan ada 4 anak. Tapi yang secara hukum ya cuma 1 ini yang sekarang lagi sekolah di Surabaya. Ya oke. Sebelum aku juga ngobrol sama Mas Ramli, satu lagi nih Mbak Dorce. Mohon maaf nih, tapi mungkin pemirsa juga pengen tahu kali ya. Sebelum mengambil seorang anak untuk diadopsi, itu kira-kira sebagai calon orang tua ada nggak kriteria-kriteria anak itu pengen gini itu secara nggak sadar ada nggak? Gini, jauh sebelum aku mengambil anak, otomatis aku sudah ke dalam dulu. Maksudnya aku udah mempersiapkan diriku. Aku bukan seorang bapak, tapi seorang ibu. Karena aku sudah mengesahkan status perempuanku pada saat itu ya. Nah, jadi aku sudah mengesahkan keperempuananku, terus aku ambil anak, terus mereka juga alhamdulillah nggak terlalu banyak vervelen kalau orang Belanda bilang. Jadi gampang-gampang aja gitu. Karena mungkin karena dia melihat saya, karena saya sudah secara hukum negara saya udah perempuan ya. Karena tapi kriteria anaknya yang seperti apa tuh ada nggak? Nggak ada. Saya pikir saya cuman untuk ini aja. Di masa tua saya kelak nanti, karena saya juga punya ponakan, tapi satupun ponakan saya nggak ada yang dekat sama saya.
Ya mungkin insya Allah anak saya ini yang bisa nanti untuk melanjutkan. Misalnya saya kan punya yayasan, mungkin dia bisa lanjuti. Gitu. Iya, ini ngomong-ngomong soal ponakan Mas Ramli. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit Betul. ya. Mas Ramli cerita kalau anak Mas Ramli itu ternyata sebetulnya statusnya ponakan gitu. Betul. Itu gimana ceritanya secara singkat, Mas? Ya sebenarnya gini, saya tuh kan hidup sendiri. Ya. Kebetulan kakak saya juga bantu saya di dalam bidang busana ini. Suka ngontrol ke penjahit-penjahit karyawan saya. Ya. Waktu dia hamil, dia tahu saya kena sendiri. Saya bilang, dia juga tahu. Itu waktu dia setelah melahirkan langsung bawa ke rumah saya. Kasih ke Mas Ramli. Nggak, kita ngurus sama-sama. Jadi ibunya akhirnya mulai dari bayi, saya lihat saya care sekali sama anak-anak. Kebetulan saya emang dari dulu suka dengan anak kecil. Oh, gitu. Kebetulan perempuan lagi ya. Saya kan ya pas lah dengan hasil saya desain baju wanita. Nah, dia Iya. dari kecil saya udah dandanin. Saya ingin kelak dia jadi model. Ternyata setelah itu dia ternyata tidak suka di model, nggak tertarik. Cuma Gitu. enggak. Cuman dia waktu kecil itu sempat SMP dan saya sempat kelas sama dia. Saya udah bikinin baju untuk show, teman-temannya udah, temennya Farhani nih sekarang Oh, gitu. sukses jadi model, tapi dia nggak mau. Sampai saya bilang, yang mau jadi model itu siapa? Ya saya juga akhirnya banyak teman-teman diskus, ya sudah kalau emang nggak mau model, ikutin. Ternyata dia bertanggung jawab dengan sekolahnya. Alhamdulillah dari SD sampai SMP sampai SMA sampai sekolahnya gitu bagus, dan ranking juga punya prestasi gitu. Sekarang umurnya berapa tuh, Mas? Sekarang dia 18 dan sekarang udah kuliah di UI kedokteran. Alhamdulillah saya senang. Wow, senang sekali ya. Anak-anaknya Mbak Dorce dan Mas Ramli semua baik-baik dan sukses. Tapi artinya secara legal Mas Ramli tidak mengadopsi anak tersebut ya, hanya secara kekerabatan. Iya, karena dia kebetulan anak kakak saya, dan juga ya kebetulan kan suami dari kakak saya kan orang lain. Dia melihat anak itu di saya, melihat juga ke bagaimanapun dia ke orang lain bapaknya kan Iya. dengan saya. Tapi ternyata Pak anak bisa mengikuti perkembangannya, dan dengan saya juga selalu Tinggalnya mengikuti. dengan Mas Ramli berarti ya? Betul, dari bayi itu tidurnya sama saya. Wah. Sering diompolin, tapi lama-lama udah dia mulai SMP, udah mulai menstruasi, saya kasih kamar Sendiri. sendiri. Semua sekarang sendiri. Oke, pemirsa pasti pengen tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana sih lika-likunya menjadi orang tua yang mengadopsi anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini, dan sesudah ini saya akan hadirkan dulu teman saya yang sedang senang-senangnya mengurus anaknya. Siapa lagi kalau bukan Dewi Gita. Terima kasih. Teteh turnuhun, mau kemana atau jangan pergi dulu? Damang, Alhamdulillah. pakai mic-nya. Teh gimana, anak udah bisa apa sekarang? Aduh, lagi malas keluar rumah. Sedih Karena? pokoknya kalau ninggalin. Ya lagi lucu-lucunya, setahun 5 bulan kan lagi baru bisa ngomong mama, papa. Aduh, masih lagi gemes-gemes ya. Teh makin besar anak, kira-kira Teteh punya kekhawatiran tertentu nggak sih kepada kehidupan anak Teteh ini? Ya pasti ya. Aduh, Seperti apa tuh? kalau lihat, apalagi kalau lihat ABG misalkan di jalan dengan fashion yang kayak sekarang kayak apa kan. Iya. Aduh, nanti anak gue gini kayak gitu. Terus kalau dia kayak gitu nanti kita harus gimana? Kita kan harus terbuka ya sebagai orang tua. Iya. Jadi banyak harus pemikiran-pemikiran tertentu. Berarti jadi orang tua tuh learning by doing juga ya? Oke, makasih ya Teh. Nanti nyanyi lagi ya? Insya Allah. Oke, Mbak Dorce, terusin lagi ngobrolnya ya. Mbak Dorce, apa sih keasikannya membesarkan anak seorang diri? Aku bahagia sekali karena bagiku kalau Ramli tadi kan dia kan anak kakaknya ya. Karena bagaimanapun juga walaupun anak itu nggak sama Ramli, tetap itu darahnya Ramli kan. Iya. Tapi kalau aku nih kan orang lain, aku angkat jadi anak, dan untuk memperkenalkan itu sangat berat sekali kepada keluarga. Tapi harus bagaimanapun juga kita sebagai ibu angkat tidak boleh membohongi si anak bahwa kelak nanti si anak tuh bilang ibunya udah mati, kalau mama masih hidup kita bilang udah mati, nggak boleh. Jadi harus anak saya yang saya ambil ini 10 tahun. Siapa namanya? Rizky. Oh, Rizky. Saya kasih. Anaknya Mas Ramli siapa? Oh, Rizky juga. Kebetulan banget loh pemirsa. Kedua orang Aku laki. kita Ya, anaknya sama ini Rizky. perempuan. Aku laki. Jodohin aja. Oh. Rizky dan Rizky ya. Nah terus umur 10 tahun aku udah kenalin ibu bapaknya.
Karena Oh, jadi udah dikasih Iya. tahu bahwa dia itu berdosa bagi seorang ibu angkat yang tidak memberitahukan rahimnya, maksudnya memutuskan rahim. Kalau memang masih ada, katakan ada. Kalau memang udah meninggal, katakan meninggal. gimana Mbak Dorce mempersiapkan agar Rizky itu tidak merasa kaget ternyata dia bukan Saya mensandiwara. Jadi saya panggil ibunya, saya bercerita di situ, bla 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 bla.